apa siapa namanya, yang kemudian akhirnya dia seorang Yahudi, kemudian dia menulis buku namanya Daulat Israel. Dia tulis buku tentang kerajaan Israel. Ketika dia tawarkan buku ini kepada Yahudi yang tersebar dan ada di antara Yahudi yang kaya, mereka tertawa, ngapain bikin kerajaan apa? Yahudi. Tapi dia semangat. Akhirnya berdirilah negara Israel Raya yang disahkan oleh PBB ya, pada tahun 1948 Masehi. Ya. Berdirilah kerajaan Israel. Ketika itu daerah mereka masih tidak terlalu besar. Orang-orang Arab ketika itu tidak terima. Terjadilah perang melawan mereka, perang pertama. Kalau tidak salah sehari atau beberapa hari setelah kemerdekaan mereka diserang oleh orang Arab. Diserang, hasilnya apa? Hasilnya mereka yang menang. Yahudi yang menang. Kemudian kekuasaan tadi PBB kasih kekuasaan mereka. Mereka di Palestina jumlah penduduk cuma 30% dari penduduk Palestina. Sisanya orang-orang Islam. Paham? Mereka cuma 30%. Tapi PBB menetapkan mereka diberi kekuasaan wilayah 55% wilayah, ya, setengah lebih dikit. Karena perang akhirnya bertambah jadi banyak 70%. Ini kekalahan pertama perang Arab. Jadi jangan dibilang bahwasanya orang-orang Arab belum perang, sudah dicoba dan pernah apa? Pernah kalah. Dan lebih parah pada tahun 1967, perang 6 hari. Antum coba tulis perang 6 hari di Google. Antum lihat. Yang perang langsung kalau tidak salah Yordania, Mesir dan beberapa negara Arab, kalau nggak salah Libanon. Kemudian negara Arab yang membantu banyak, ya, membantu. Yang Kuwait lah, Saudi lah, semua negara Arab bantu. Dalam 6 hari kalah juga. Dan ternyata kerajaan Israel, wilayah Israel semakin besar lagi. Jadi maksud saya, akhirnya mereka seperti ini sekarang. Mereka semakin zalim dan ini puncak kezaliman, tidak pernah melakukan sebelumnya seperti ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenapa mereka seperti ini? Karena mereka punya syu'um atau mereka punya apa namanya keyakinan. Mereka anggap ini berbahaya. Karena sejarah menyebutkan setelah runtuhnya kerajaan Sulaiman, kerajaan mereka tidak ada yang bertahan lebih dari 80 tahun. Mereka bilang 80 tahun ini 8 tahun yang mengerikan. Karena kerajaan Israel tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun setelah runtuhnya Nabi Sulaiman. Selalu jatuh. Dan mereka tahun 48 dan sekarang tahun 2023. Sudah 75 tahun. Jadi mereka ketar-ketir nih, 5 tahun lagi kita masih bisa bertahan atau tidak. Makanya ada yang mengatakan, Benyamin Netanyahu mengatakan kita akan bertahan lebih dari 80 tahun. Makanya mereka bombardir habis-habisan untuk menunjukkan bahwasanya itu hanya apa namanya khurafat. Bahwasanya setiap 80 tahun Yahudi jatuh itu khurafat. Jadi dia ingin buktikan Benyamin Netanyahu, makanya dia habis-habisan.